Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Habis istirahat biasanya udah kekenyangan ya? Iya. Udah ngantuk. Pak. Mungkin cuma sebentar saja ini soalnya mau ada rapat sama kepala sekolah. Alhamdulillah, puji Tuhan, Pak. Sebelum memasuki mata pelajaran pada siang hari ini, Bapak absen dulu ya. Iya. Biar tahu siapa yang biasanya bolos ini. Pak Diayu. Iya. Hadir. Kemarin kenapa nggak masuk? Mules ya, Pak. Kebanyakan makan sebelah biasanya. Iya, betul. Anung Sari. Yusuf Kala. Oh, nggak masuk ya. Iya, masuk Pak Yusuf Kala. Uswatun. Kayak udah capek Uswatun ini. Nah itu. Siapa lagi nih yang belum di absen? Saya, Pak. Siapa namanya? Oh, pindah dari kelas sebelah ya? Iya. Iya. Pak, nama saya belum. Siapa namanya? Megawati. Angelina. Iya. Megawati ini masuk ya? Ya, sesuai dengan kesepakatan minggu kemarin, hari ini Bapak mau membahas tentang apa? Kemarin ada yang ingat? Penangkapan. Puisi. Bisa dibaca, Mbak Anu? Apa? Menyelami keindahan puisi, paduan lengkap. Pokoknya nggak boleh. Tapi Mbak Anu bisa baca? Saya juga bisa. Bisa, Pak. Begini ya. Mari kita jelajahi keindahan, makna dan kekuatan kata-kata yang terangkat dalam bentuk seni yang abadi ini. Kasih tepuk tangan dulu buat teman kita. Yang pertama kita akan bahas yaitu definisi sendiri dari puisi. Apa itu puisi? Di sini puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah, padat dan bermakna untuk menyampaikan perasaan, pikiran atau pengalaman penulis dengan cara yang unik dan mendalam. Dan selanjutnya untuk ciri puisi sendiri ada 3. Yang pertama apa Mbak Uswatun? Dibaca. Yang pertama ada bahasa singkat namun memiliki makna yang mendalam. Nomor 2 Mbak Nafis, dibaca ayo. Yang keras Mbak Nafis. Biar Mbak Nanduk Mbak Nafis ya. Apa Mbak Nafis? Mengandung perasaan dan emosi yang kuat. Ayo, Mas Sofian ini baru datang, ini dibaca ayo. Mengutamakan apa itu Pak? Dibaca. Ciri utama puisi yang ketiga apa itu? Bahasa singkat. Mengutamakan. Duduk dulu. Mengutamakan keindahan Suara dan makna kata. makna kata. Pinter. Oke. Ya, untuk ciri utama puisi itu ada 3 ya. Yang pertama tadi bahasa singkat namun memiliki makna yang mendalam. Dan yang kedua mengandung perasaan dan emosi yang kuat. Dan yang ketiga mengutamakan keindahan bunyi dan makna kata. Nah, di sini puisi juga memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama yakni struktur bait dan larik. Puisi tersusun khas dalam bait dan larik, bukan paragraf biasa.
memberikan ritme visual dan auditori. Dan untuk ciri yang kedua, penyair memilih diksi atau pilihan kata dengan sangat cermat untuk menciptakan efek estetika dan makna yang kuat. Yang ketiga yakni penggunaan majas. Nah, di sini banyak sekali majas atau ada majasnya ya. Kembali lagi biar indah. Yang untuk ciri yang keempat yakni irama dan rima. Puisi memiliki pola irama dan rima tertentu untuk menambah musikalitas dan daya tarik. Dan untuk ciri puisi yang terakhir yakni sifat ekspresif dan imajinatif. Puisi sangat ekspresif dalam menyampaikan perasaan dan imajinatif dalam membangun gambaran mental. Dan untuk pembahasan puisi selanjutnya yakni mengenal unsur intrinsik puisi. Di sini ada banyak sekali elemen-elemen yang membangun dalam puisi. Ayo Mbak Anum, disebutkan apa aja? Ada tema, diksi, amanat, imaji, rima atau irama. Irama. dan majas. Ya. Untuk penjelasan dari diksi itu apa Mbak Anum tadi? Diksi adalah pemilihan kata dalam puisi. Kalau amanat itu apa Mbak Uswatun? Amanat puisi maksudnya? Pesan. Amanat pesan Pak. Pesan Ya, yang pesan. disampaikan. Pesan yang disampaikan dalam isi puisi tersebut. Kalau tema, apa itu tema Mbak Nafis dalam puisi? Apakah minggu kemarin nggak masuk ini Mbak Nafis ini? Kenapa? Karena sakit. Sakit apa Mbak Nafis? Hati. Sakit demam. Kalau tidur jangan malam-malam Mbak Nafis ya. Ya. Kalau nonton berot itu kalau malam mingguan. Imaji, majas. Bagus. Pinter sekali anak-anak ini. Di sini ada tema dan amanat dalam puisi apa ini? Dalam jiwa puisi. Dalam jiwa puisi. Pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya itu adalah penjelasan dari amanat. Amanat seringkali tersirat dan membutuhkan perenungan untuk ditemukan. Apa itu tersirat? Mbak Dwi, ayo. Apa itu tersirat? Lupa Pak. Nah, tersirat adalah pesan yang disampaikan tidak secara langsung tapi harus dipahami terlebih dahulu puisinya. Dan yang kedua, diksi dan majas. Tahu kekuatan bahasa. Tadi yang saya tanyakan kepada Mbak Anum, diksi adalah pemilihan kata yang tepat, indah, dan berdaya guna dalam puisi. Diksi yang baik akan menciptakan kejelasan makna, keindahan bunyi, dan kekayaan imaji. Dan yang selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Di sini ada beberapa majas yang tidak saya sebutkan semuanya, cuma ada 4 di dalam PPT-nya. Yang pertama yakni majas apa Mbak Nafis itu? Metafora. Metafora adalah perbandingan langsung. Misal engkau adalah singa medan perang. Dan yang kedua, majas personifikasi, yaitu
memberi sifat manusia pada benda mati. Misal, mentari tersenyum di ufuk timur. Dan ini kadang yang sering kita dengarkan dalam puisi, yaitu majas hiperbola, yakni ungkapan berlebihan. Misal suaranya memecah gendang telinga. Ada contoh lain Mbak Anung yang hiperbola? Gunung itu besar, itu hiperbola atau enggak? Enggak, itu kan memang besar. Oh iya. Yang keempat yakni simile, smile. Perbandingan tidak langsung. Misalnya hatimu sekeras batu. Ya kayak sok tahu gitu ya, hati kok sekeras batu. Yang selanjutnya yakni apa ini? Dibaca semuanya. Imaji dan Rima pengalaman. Dan selanjutnya jenis-jenis puisi berdasarkan zamannya. Aduh ini udah mau rapat sama kepala sekolah ini, mungkin nggak terlalu lama. Oke, kurang ada. Nah, yang pertama yakni puisi lama, yakni bentuk puisi tradisional yang terikat aturan ketat mengenai rima, jumlah baris, dan suku kata. Yang kedua, puisi baru atau disebut periode transisi, lebih bebas dari puisi lama namun masih memiliki beberapa pola. Untuk pembahasan yang selanjutnya, ciri khas dari puisi modern sangat bebas dari aturan rima dan bait yang kaku. Yang kedua, cirinya yaitu lebih menekankan makna, pesan, dan ekspresi emosi dari puisi tersebut. Yang ketiga yakni bahasa bisa sangat sederhana dan lugas atau penuh simbol dan metafora kompleks. Dan untuk ciri khas puisi modern yang terakhir yakni penggunaan tipografi. Bentuk tulisan juga bisa menjadi bagian dari ekspresi. Nah, ini sudah ke pembahasan yang terakhir. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama apa Mbak Anum? Dibaca. Tentukan tema yang ingin disampaikan. Mbak Uswatu nomor 2 apa itu? Rasakan suasana emosi yang ingin dibangun. Jadi untuk yang pertama tentukan tema yang ingin disampaikan. Misalnya Mbak Uswatu mau buat puisi dengan tema apa? Tema alam, Pak. Tema alam. Mas Khairul mau buat puisi tema apa? Kota. Ya, laut. Mas Khairul ini duduk di belakang, ini tidur ini biasanya. Untuk yang ketiga, pilih diksi yang tepat dan indah. Dan yang keempat, gunakan majas untuk memperkaya makna. Dan yang kelima, susun dalam bait dan larik sesuai keinginanmu. Dan untuk langkah terakhir ketika kita membuat puisi, kita harus membaca ulang puisi yang sudah kita buat, apakah itu ada kesalahan atau tidak. Terus yang kedua, rasakan. Rasakan itu bukan dimakan gitu ya, jadi kita amati, ya diresapi. Dan langkah yang terakhir, perbaiki hingga sempurna. Sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, di sini saya beri tugas membuat puisi. Temanya bebas terserah. Saya kasih waktu 2 jam untuk membuat puisi. Oh iya, saya ke beberapa tadi ya. Saya beri waktu 15 menit.
dari sekarang untuk membuat puisi. Ini saya kasih kertas buat puisi ya. Bentar. Halo Pak. Ya ini masih di kelas ini ya. Habis ini langsung ke gedung DPR. Iya Pak. Iya. Ini masih kurang 5 menit anak-anak keluar ini. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Pak, tugas puisinya bener aja ya dikumpulin. Sekarang. Saya udah jadi ya. Katanya Pak yang orang Pak. Kan habis ini. Ayo. Salah satu dari teman di kelas ini bisa maju. Ayo Dwi atau? Udah. Ya, ayo. Kalau yang minta dikumpulkan minggu depan buat novel aja. Ayo, Kan belum bahas materi tentang apa? terserah saya. Ayo dibaca yang keras depan teman-teman dulu. Ayo. Ayo dibaca Pak. Gimana Ya, caranya? dibaca, visinya dibaca. Ayo dibaca. Di rahim bukit. Yang keras nih. Di rahim bukit. Ini apa bacanya Pak? Di rahim bukit, hutan dulu berdoa. Nah, kita tahu. Ayo dibaca ayo. Dan kamu pulang kamu. Di rahim bukit, hutan dulu berdoa. Maka sebagai tasbih pun Pak. Angin melakukan zikir daun dan sungai menyalin ayat langit. Ketubuh bumi yang sabar. Maknanya apa itu dari puisi tersebut? Batu pertama itu ini melukiskan tentang kondisi alam Sumatera yang dulu sebelum ditebang. Ya, terus. Itu sekarang udah di Maknanya apa aja ya maknanya? maknanya itu kita harus menjaga alam, harus menjaga hutan supaya Tetap lestari. supaya bisa generasi kedepannya itu Ya. merasakan dari bawah. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, memimpin berdoa. Ayo, Pak Usfatun, memimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Selesai. Ya, saya akhiri pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.